Halo Sobat Dumai Belajo semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan semangat mengikuti pelajaran di tengah pandemi saat ini. Mengingatkan kembali untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sering cuci tangan dengan sabun. Memakai masker, jaga jarak, dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar rumah. Sebelumnya kita sudah mempelajari penyelidikan IPA dan pengukuran. Nah, hari ini kita mempelajari tentang besaran pokok. Mari kita mulai. Sudahkah kamu membaca ringkasan materi yang diberikan? Video ini akan membahas tentang penggunaan alat ukur massa yaitu neraca 3 lengan dan alat ukur waktu yaitu stopwatch. Langsung saja kita pelajari bagaimana menggunakan dan membaca hasil pengukuran dari neraca 3 lengan. Perhatikan gambar neraca 3 lengan berikut. Neraca 3 lengan terdiri dari beberapa bagian penting. Pertama, tempat beban. Digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur. Kedua, tombol kalibrasi. Berfungsi untuk mengalibrasi neraca sebelum neraca digunakan untuk mengukur. Ketiga, lengan neraca. Lengan ini berisi skala pengukuran. Hasil pengukuran dibaca berdasarkan kombinasi nilai pada tiap lengan neraca. Keempat, anting atau pemberat. Anting ini diletakkan pada masing-masing lengan dan dapat digeser-geser, berfungsi menyeimbangkan lengan neraca untuk menunjukkan hasil pengukuran. Kelima, titik nol atau garis kesetimbangan. Berfungsi untuk menentukan titik kesetimbangan saat melakukan kalibrasi dan pengukuran massa. Bagaimana? Sudahkah kamu mengenal bagian-bagian neraca 3 lengan? Mantap! Kamu memang cerdas. Sekarang, bagaimana menggunakan neraca 3 lengan ini? Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama, sebelum menggunakan neraca, terlebih dahulu kita melakukan kalibrasi pada neraca, yaitu menggeser semua anting ke kiri pada skala angka 0. Kemudian menyeimbangkan lengan secara mendatar tepat dengan titik 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Kedua, letakkan benda yang akan diukur pada tempat beban. Ketiga, geser anting ke kanan hingga lengan neraca setimbang kembali. Mulailah menggeser anting dari yang paling besar. Keempat, membaca hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh anting dengan cara menjumlahkan skala yang ditunjukkan oleh setiap anting. Misal diperoleh posisi anting sebagai berikut ketika lengan neraca sudah setimbang. Maka, hasil pengukurannya adalah 100 gram ditambah 90 gram ditambah 7,5 gram. Sama dengan 197,5 gram. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Selanjutnya kita pelajari bagaimana menggunakan dan membaca hasil pengukuran dari stopwatch. Stopwatch ada 2 jenis, yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Stopwatch digital lebih mudah pembacaan hasil pengukurannya karena langsung tertera pada layar stopwatch-nya. Lalu, bagaimana dengan stopwatch analog? Mari kita pelajari lebih lanjut. Stopwatch analog memiliki bagian-bagian penting sebagai berikut. Pertama, tombol start atau stop, untuk menjalankan dan menghentikan stopwatch. Kedua, tombol reset, untuk mereset stopwatch ke 0. Ketiga, jarum besar atau jarum panjang. Berfungsi sebagai jarum penunjuk dalam satuan detik. Keempat, jarum kecil atau jarum pendek. Berfungsi sebagai jarum penunjuk satuan menit. Kelima, lingkaran detik. Merupakan lingkaran yang berisi angka-angka skala dalam satuan detik. Keenam, lingkaran menit. Merupakan lingkaran yang berisi angka-angka skala dalam satuan menit. Itulah perkenalan kita dengan bagian-bagian stopwatch. Selanjutnya mari kita pelajari bagaimana cara menggunakannya. Pertama, memastikan stopwatch dalam keadaan 0 atau terkalibrasi. Kedua, menekan tombol start untuk memulai pengukuran waktu.
maka jarum panjang pada lingkaran besar akan berjalan. Satu putaran penuh jarum besar pada lingkaran detik sama dengan 60 detik. Jadi satu kali putaran penuh jarum besar sama dengan 1 menit. Apabila jarum besar sudah berputar satu kali putaran penuh, maka jarum kecil akan berada pada angka 1 pada lingkaran kecil. Ketiga, menekan tombol stop untuk mengakhiri pengukuran waktu. Keempat, membaca hasil pengukuran. Kelima, jika ingin mengulangi pengukuran, maka menekan tombol start atau stop satu kali dan jarum akan kembali ke nol. Pengukuran selanjutnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang sama. Lalu, bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Misal diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut. Kita lihat jarum pendek menunjuk angka 10. Artinya, hasil pengukurannya adalah 10 menit. Kemudian, kita lihat juga jarum panjang menunjuk angka 8. Artinya, hasil pengukurannya adalah 8 detik atau 8 sekon. Maka hasil pengukuran lengkapnya adalah 10 menit 8 detik. Jika kita konversi dalam satuan detik, maka hasilnya adalah 608 detik. Nah, bagaimana? Pasti sudah bisa semuanya. Silahkan menyelesaikan LKPD yang diberikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.